Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Keberbedaan itulah yang membuat Indonesia semakin menarik. Ditambah lagi dengan masuknya budaya asing yang membuat warna kebudayaan di Indonesia semakin bertambah. Budaya asing itu sendiri masuk ke Indonesia dengan berbagai cara, salah satunya dengan akulturasi dan asimilasi. Lalu, bagaimana pendapat Aswaja tentang akulturasi dan asimilasi Islam dengan tradisi? Saya Putri Faizatun Abadi, mahasiswi semester 3 Staitan Bihul Hofilin, akan sedikit membagikan ilmu tentang pendapat Aswaja mengenai asimilasi dan akulturasi antara agama dengan tradisi. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang tradisi dengan sikap proporsional, yaitu dengan pendirian bahwa selama di dalam acara tersebut ada unsur-unsur kebaikan seperti mengucapkan selamat atau tahniah, mempererat kerukunan antara keluarga dan tetangga, menjadi sarana sedekah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua layak untuk dilaksanakan karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. 1. Peringatan hari ulang tahun. Jika ada yang bertanya, apakah ada dalil tentang peringatan hari ulang tahun? Maka jawabannya ada, yakni dalil qiyas, yakni mengkiaskan tentang cerita sahabat Nabi, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik yang menerima kabar gembira dari Rasulullah bahwasannya taubatnya diterima. Kemudian sahabat Tolha menghampirinya dan mengucapkan selamat kepadanya atau yang biasa kita sebut tahniah. Nah, berdasarkan riwayat tersebut, maka hukum peringatan ulang tahun adalah mubah atau boleh. Tradisi yang kedua yaitu wirid. Wirid adalah amalan kebajikan yang dikerjakan secara tetap dan tertib, yang dilaksanakan secara terus-menerus dan tidak pernah ditinggalkan. Orang yang melaksanakan wirid dalam ibadah adalah orang yang memelihara ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tetap dalam keadaan apapun dan dimanapun. Ia senantiasa menjaga ibadah rutinnya itu dengan baik dan dikerjakan sebagus-bagusnya. Contoh ibadah yang diwiridkan seperti sholat sunnah yang diwiridkan, zikir yang diwiridkan, puasa sunnah yang diwiridkan, dan lain-lain. Seorang hamba yang wirid selalu membasahi jiwa dan lidahnya dengan zikrullah. Karena dikerjakan secara rutin, maka ibadah tersebut sudah menjadi kebiasaan serta dikerjakan dengan senang hati. Salah satu manfaat dari wirid antara lain dapat memberikan energi positif berupa ketenangan jiwa, keteguhan sikap, dan yang pasti selalu dekat dengan Allah. Karena wirid itu sendiri bermakna zikir atau mengingat Allah. Adapun untuk dalil yang dijadikan pijakan adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Tradisi yang ketiga yaitu sholawatan. Sholawatan adalah salah satu amalan yang sangat digemari oleh orang-orang NU. Sudah dapat dipastikan dalam setiap kegiatan agama, pasti di dalamnya ada acara pembacaan sholawat dengan berbagai ragamnya. Adapun dalil yang dipakai sebagai dasar tradisi sholawatan adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang berarti, sesungguhnya Allah dan malaikatnya membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bacalah doa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tradisi yang keempat yaitu simaan Al-Quran. Simaan adalah tradisi membaca dan mendengarkan pembacaan Al-Quran di kalangan masyarakat NU dan pesantren pada umumnya. Kata semaan berasal dari bahasa Arab sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi simaan atau simak, dan dalam bahasa Jawa disebut semaan. Dalam penggunaannya, kata ini tidak diterapkan secara umum sesuai asal maknanya, tetapi digunakan secara khusus kepada suatu aktivitas tertentu para santri atau masyarakat umum yang membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tradisi ini biasa dilakukan dengan cara satu orang membaca Al-Quran, biasanya seorang hafidh atau hafidhoh, sembari disimak oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang lainnya. Tradisi ini berlangsung sejak lama di masjid, mushola, majelis-majelis ilmu, dan bahkan di rumah-rumah. Tradisi simaan dilangsungkan untuk berbagai keperluan, seperti mendatangkan ketentraman hati, untuk suatu hajat, dan sebagainya. Adapun dalil yang digunakan adalah Quran Surat Al-Fatir ayat 29-30 yang berarti, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Tradisi yang kelima yaitu zikir dan doa berjamaah. Salah satu tradisi yang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, terutama warga NU, adalah kebiasaan zikir dan doa secara berjamaah dalam satu majelis. Doa bersama ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya, serta memohon berbagai kepentingan seperti keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat, perlindungan dari godaan syaitan, dan lain-lain. Adapun dalil yang dijadikan pijakan adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 28 yang berarti, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.